Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 tak lepas dari tingginya mobilitas warga. Di sejumlah daerah, sebagian besar tidak menerapkan pengetatan atau penyekatan mobilitas warga, tetapi warga bisa melakukan perjalanan dengan persyaratan telah divaksin 2 kali. Iya, betul. Di pos pemeriksaan, jika warga ditemui belum divaksin, maka akan divaksin di tempat. Bisakah ini menekan lonjakan kasus pasca liburan? Pemirsa, efektifkah langkah ini? Melalui sambungan virtual, kita terhubung dengan Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat pagi, Pak Alex. Selamat pagi, salam sehat. Ya, salam sehat, Pak Alex. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Selalu ada razia vaksin, apalagi saat ini jelang pergantian tahun baru, ada banyak titik-titik keramaian dan akhirnya dirazia. Efektifkah razia vaksin ini untuk kemudian menekan mobilitas warga, Pak Alex? Ya, jadi yang harus kita lihat bahwa kita masih dalam situasi pandemi dan kita berada di bawah kendali pelaksanaan Inmendagri nomor 64 tentang percepatan pelaksanaan vaksin. Di samping itu juga Inmendagri nomor 66 tentang penanggulangan COVID pada saat Nataru. Dan selanjutnya juga ada surat edaran nomor 40 dari Mendagri tentang bagaimana percepatan pelaksanaan dan pengawasan baik vaksinasi 3M, 3T di daerah. Jadi ini menjadi target dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota untuk bisa melaksanakannya. Di samping juga memang karena laporan bahwa target vaksinasi untuk dosis pertama di 70%, ini belum sepenuhnya di semua daerah tercapai. Kalau kita lihat dari laporan minggu lalu, baru 50,58% dari 260 kabupaten kota yang mencapai target vaksinasi dosis pertama. Sementara target dosis pertama ini penting agar bisa melengkapi untuk dosis yang kedua. Dan dosis yang kedua ini bisa diselesaikan, baru kita bisa memperhitungkan untuk booster di tahun yang akan datang. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah tidak hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah, termasuk juga TNI Polri yang melaksanakan serbuan vaksinasi. Tentu dalam hal ini tentu ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Kenapa target ini penting? Karena juga dalam rangka mensukseskan vaksinasi anak. Vaksinasi anak usia sampai 16, usia 6 sampai 11 tahun itu bisa kalau dosis pertama dewasanya 70% dan dosis lansia pertamanya sudah 60%. Sehingga kalau ini tercapai maka vaksinasi anak juga bisa dikerjakan. Jadi target-target inilah yang menjadi beban Pemda. Sehingga tentu Pemda mempunyai dan menyiasati bagaimana bisa melaksanakan vaksinasi tersebut. Baik, Tapi vaksinasi tersebut juga ada payung hukumnya. Payung hukumnya itu adalah Perpres 14. Kemudian juga ada Permenkes nomor 10 yang mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi, yang mengatur tentang bagaimana orang sebagai sasaran harus dilaksanakan vaksinasi. Baik, tapi ada juga strategi komunikasi bisa mengejar target vaksinasi itu sendiri, Pak Alex. Tapi begini, kalau misalnya dirazia di satu titik, misalnya di satu titik pos, kemudian disuntikan vaksin. Kalau orang-orang biasa yang mendapatkan vaksin di pusat pelayanan kesehatan, mereka akan kembali ke situ lagi untuk vaksinasi dosis kedua. Tapi apa jadinya jika misalnya divaksin di pos penyekatan, lalu kemudian 2 minggu kemudian atau beberapa minggu kemudian tidak kembali lagi ke situ? Bukannya ini jadinya mubazir, Pak Alex? Ya, jadi sebenarnya kita harus mengacu kepada Permenkes, ya, Permenkes nomor 10 tahun 2021 yang sudah mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga mengatur tentang pelaksanaannya. Dan pelaksanaan vaksinasi itu nggak bisa asal di screening kemudian langsung dikerjakan, tetap harus ada registrasi, kemudian ada verifikasi, kemudian dilakukan anamnesis pemeriksaan fisik. Karena apa? Karena ini kan bahan biologis yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Jadi ini berhubungan dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kalau kita lihat di pasal 28 tentang Permenkes itu sudah diatur sedemikian rupa. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan bagi mereka yang sampai sekarang misalnya acuh atau tidak mengabaikan vaksinasi tersebut.
Jadi artinya kalau kita lihat di sini, razia itu adalah bagian dari komunikasi dan bagian dari edukasi. Soal dia masih bersedia menjadi vaksinator, tentu dia akan menyatakan apa alasan dan apa yang menjadi kehendak dia, kenapa tidak mau melaksanakan vaksinasi. Tapi sebenarnya komunikasi ini yang paling penting. Jadi oleh karena itu pelaksanaan vaksinasi tetap harus mengikuti pasal 28 tentang bagaimana tata cara, tata kelola vaksinasi tersebut. Dan siapa yang harus memberikan. Ini juga sudah diatur di pasal 29. Tapi strategi komunikasi ini yang paling penting. Agar komunikasi resiko ini bisa disampaikan ke masyarakat, termasuk kepada supir truk, kepada mereka di sektor publik, yang mungkin karena waktunya bekerja bolak-balik dari satu kota ke satu kota, mungkin dia tidak sempat untuk melaksanakan vaksinasi. Tentu ini harus bisa disiasati dengan membuka pos pelayanan vaksinasi di jalur transportasi darat ataupun di jalur transportasi laut. Baik, jadi razia ini bagian dari komunikasi dan juga edukasi terhadap vaksinasi kepada masyarakat, ya Pak Alex. Nah, tapi apakah bisa menjamin bahwa vaksinasi atau razia ini kemudian bisa menekan lonjakan kasus COVID-19 untuk mereka yang mendapatkan vaksin dalam perjalanan? Padahal sebetulnya kita ketahui ya bahwa untuk pembentukan antibodi sendiri ini butuh waktu ketika dari disuntikan, begitu Pak Alex? Ya, jadi kita sudah banyak mendiskusikan bahwa vaksinasi itu bukan mencegah bahwa dia bebas terinfeksi. Kita lihat Prancis, Inggris, Jerman, vaksinasinya di atas 80%. Tetap aja angka infeksi harian sekarang lebih kurang 100 ribuan. Dan itu terjadi di Eropa di mana infrastrukturnya lebih baik. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah protokol kesehatan. Jadi pemakaian masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan kemudian peningkatan kontak tracing di area-area di mana ada kenaikan kasus, ini yang paling penting. Soal vaksinasi itu adalah supaya meningkatkan daya tahan tubuh. Kalaupun dia terinfeksi, dia tidak masuk ICU. Kalaupun dia sakit, palingan dia di ruang isolasi biasa saja, sebagaimana sekarang kita lihat di Eropa. Semua sakit, semua terinfeksi, angka rumah sakitnya tinggi, tapi tidak di ICU yang tinggi. Jadi oleh karena itu ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa vaksinasi mencegah supaya tidak penyakit menjadi berat. Tapi supaya tidak terinfeksi, ya protokol kesehatan. Maka oleh karena itu memang protokol kesehatan inilah harus menjadi etos kerja, menjadi perilaku kita sehari-hari. Karena varian-varian ini akan terus ada dan kemudian penularan ini akan terus berlangsung sepanjang kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Soal vaksinasi menjadi bagian dalam rangka penanggulangan, ya memang benar. Kena meningkatkan imunitas. Dan ini memang harus kita sukseskan sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, demikian juga oleh pemerintah. Baik, Pak Alex mungkin terakhir sekali, misalnya ada orang yang kemudian belum mendapatkan dosis vaksin untuk dosis pertama, kemudian mereka disuntik pada saat razia, pada saat dosis kedua mereka akan kembali kemana ini Pak? Apakah harus mengunjungi pusat-pusat pelayanan kesehatan atau seperti apa Pak? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di pasal 28 di mana fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah ditentukan dan kemudian bisa saja di Fasiankes tapi bisa juga di pos pelayanan vaksinasi. Pendaftaran verifikasi sangat penting karena ini berbasis dengan Dukcapil. Nomor KTP itu tidak boleh salah. Jadi sepanjang nomor KTP bisa diverifikasi dimanapun dia vaksinasi dan kemudian dia akan mendapatkan sertifikat pada saat itu juga, ini bisa dilanjutkan 4 minggu kemudian. Dan kemudian kalau dia mempunyai handphone, dia akan mempunyai aplikasi Peduli Lindungi, dengan sendirinya nanti akan ada muncul warna kuning karena masih sekali divaksinasi. Tapi kalau sudah 2 kali, dia akan muncul warna hijau. Baik, jadi vaksinasi keduanya bisa dilakukan di pusat pelayanan kesehatan atau pusat layanan vaksinasi lainnya asal memiliki aplikasi Peduli Lindungi, jadi juga bisa ke tracing gitu ya untuk data-data pribadinya. Terima kasih Bapak Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.